Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sword Emperor A Son-in-Law. Sebelum menonton video selanjutnya, Mimin harap sahabat My Chris Channel menonton video sebelumnya yang sudah dicantumkan di playlist. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah pertemuan tetua dan ketua sekte yang membahas kontrak kerja sama dengan lembah Wangpeng, para tetua pun dengan senyum kemenangan keluar dari aula utama sekte pedang Yunlan. Setelah itu dengan senyumnya Du Guyan berkata, 3 hari, aku tidak akan memberi sehari pun, dan Baiji tak begitu dekat dengan kita. Dari kecil sehingga kali ini dia tak bisa jadi satu-satunya kontak Bai Xingsan dengan lembah Wangpeng, ungkapnya. Dengan tatapan serius, Du Guyan berkata kembali, jadi bunuh dia. Setelah itu, sambil menatap tetua keempat, Du Guyan berkata, adik keempat, kau yang paling familiar dengan 3 ajaran dan 9 aliran, kau bisa mengatasi ini. Dengan rasa hormat, Murongbo menjawab, ya, aku akan mengurusnya. Aku tak akan membiarkan Baiji hidup setelah malam ini, jawab Murongbo. Dan Shin pun berpindah di kota liar. Terlihat Baiji dan Suchen sedang berbelanja barang-barang yang dibutuhkan. Setelah berbelanja, mereka berdua pun makan dengan tenangnya, seraya melupakan urusan apa yang terjadi di sekte. Setelah selesai makan, mereka berdua bergegas pulang. Di dalam perjalanan pulang, Baiji dengan memegang manisan labu berkata, waktu berjalan dengan cepat, mataharinya hampir tenggelam, aku sedih. Suchen menjawab, tak apa, selama kau senang, aku bisa membawamu ke sini kapanpun. Tak beberapa lama kemudian, langit pun sudah gelap. Terlihat gerobak kuda sedang melalui hutan. Di dalam gerobak itu terdapat Suchen dan Baiji yang akan pulang ke sekte pedang Yunlan. Terlihat Baiji tertidur dengan pulasnya setelah melakukan perjalanan ini. Sedangkan Suchen terlihat tersenyum setelah melihat Baiji tertidur dengan pulas. Dan ia pun berkata, anak ini dia terlihat lelah. Tetapi di pertengahan jalan pulang, dengan seketika Suchen melihat ada seseorang menghalangi jalan pulangnya. Beralih ke orang yang menghalangi Suchen. Terlihat sambil bersandar di sebuah batang pohon, ia berkata, Dewa Harta sudah sampai. Dengan seketika Suchen menghentikan kudanya dan ia pun bergegas turun untuk menghampiri orang itu. Sambil menghampiri, Suchen berkata, ini sudah larut malam, apa yang kau lakukan? Setelah itu, seraya pesepak bola, Suchen langsung menendang batu kepada orang tua itu. Dengan santainya orang tua itu melemparkan tusuk giginya ke arah batu yang melancar ke arahnya. Tak lama kemudian, benturan itu pun berlangsung dengan disertai ledakan. Beralih ke Suchen, setelah melihat kemampuan orang itu, Suchen berkata dengan wajah meremehkan, lumayan. Dan tak beberapa lama kemudian, Suchen pun langsung menyerang orang tua itu sambil berkata, tapi kau cari masalah dengan orang yang salah. Orang tua itu menanggapi apa yang Suchen lakukan dengan tatapan intimidasinya. Orang tua itu berkata, kau cari mati. Setelah itu, benturan tinju tak terhindari antara Suchen dengan orang tua itu, dan tak beberapa lama kemudian Suchen dan orang tua itu terdorong mundur oleh benturan tinju kedua orang itu, dan terlihat tanah di bawah tempat beradu kekuatan itu berdampak hancur. Setelah itu terlihat dengan keringat dingin orang tua itu bergumam, sial, info dari Murongbo ternyata salah. Setelah itu orang tua itu berkata kembali, jadi kau juga Master Swan Realm. Suchen menjawab dengan santainya dan tersenyum sambil meremehkan orang tua itu. Belum terlalu terlambat untuk minta ampun, ungkap Suchen. Dengan tertawa orang tua itu menanggapi perkataan Suchen. Haha, kau bicara dengan siapa? Tak butuh waktu lama setelah Suchen mendengar jawaban orang tua itu, tanpa disadari orang tua itu, Suchen sudah berada di depannya sambil melancarkan tinjunya sehingga membuat orang tua itu kesakitan dan terpental jauh ke belakang. Setelah melakukan penyerangan dengan tatapan dinginnya, Suchen berkata, aku tak peduli siapa kau dan kau tak berhak memberitahuku, dan juga aku bahkan tak peduli siapa menghasutmu.
Setelah itu terlihat orang tua itu merasa kesal atas serangan tak terduga dari Su Chen. Dan di sini pun Su Chen masih berbelas kasihan kepada orang tua itu karena Su Chen dalam kondisi sangat bahagia hari ini. Tetapi tanpa mau dikasihani, orang tua itu malah melancarkan serangan menggunakan kendi arak. Dan ia pun berkata, "Kau mau cari mati?" Tanpa mengambil kuda-kuda, Su Chen hanya terdiam terpaku. Tetapi setelah itu Su Chen mengeluarkan pedang Excalibur dan ia pun berkata, "Kesempatanmu hilang karena kau tak bisa lihat." Dan seketika dengan tatapan seriusnya Su Chen berkata, "Aku tak akan mengampuni nyawamu." Setelah itu Su Chen menebas pedangnya sehingga mengenai kendi itu. Dan dalam sekejap kendi itu hancur oleh serangan Su Chen, sehingga membuat orang tua itu terkejut setelah kendinya hancur. Dan seketika orang tua itu berkata sambil marah, "Kau menghancurkan Suan Siku, kau akan mati." Setelah menyelesaikan perkataannya, orang tua itu langsung melesat maju menyerang Su Chen menggunakan tombaknya. Dan tak beberapa lama kemudian serangan orang tua itu mengenai Su Chen, tetapi tanpa ia sadari Su Chen yang berada di hadapannya itu cuman bayangannya. Dan seketika orang tua itu sangat terkejut dan ia berkata, "Hah, kemana dia?" Setelah itu, di saat orang tua itu kebingungan atas keberadaan Su Chen, tiba-tiba Su Chen sudah berada di samping orang tua itu. Dan Su Chen pun berkata, "Terlalu lambat." Setelah itu, dengan seketika Su Chen langsung melancarkan serangan terakhirnya, sehingga membuat orang tua itu koin. Tak beberapa lama kemudian, dengan amarahnya Su Chen berkata, "Yang menusuk mataku harus dihilangkan satu persatu." Setelah Su Chen mengeksekusi orang tua itu, dengan cepatnya Su Chen melihat Bai Ji. Ternyata Bai Ji masih tertidur pulas di dalam kereta kuda. Dan tak beberapa lama kemudian, setelah memusnahkan cucunguk yang menghadang, Su Chen pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan Xin pun berpindah di kediaman Bai Xingsan. Terdengar Sun Xuan berkata, "Ayah, 2 jam sebelum tengah malam, apa kita tak berbicara dengan Bai Ji lagi?" Bai Xingsan menjawab dengan tenangnya, "Berbicara, tak perlu." Setelah itu dengan terkejutnya Yun Xuan berteriak, "Tidak perlu." "Maksudnya gimana, ayah?" Bai Xingsan menanggapi, "Hampir saatnya kau lihat saja." Setelah itu dengan tatapan serius Bai Xingsan berkata, "Bai Ji, aku tidak peduli tentang hubunganmu dengan Lin Zhantian. Akan tetapi kau mau menggunakannya untuk menjatuhkanku." Setelah itu dengan melihat sebuah giok, King San berkata kembali, "Aku akan kutunjukkan hubungan yang sebenarnya." Ternyata giok itu sebuah alat komunikasi dan tak lama kemudian Bai Xingsan menggunakan giok itu untuk menghubungi seseorang. Dan tak butuh waktu lama beralih ke seseorang aki-aki bau tanah yang sedang dilayani kedua wanita yang cuantik-cuantik. Dan aki-aki itu menyadari ada yang menghubunginya. Dan seketika aki-aki itu berkata, "Hei Bai, ada apa?" Setelah itu dengan tatapan serius aki-aki berkata, "Kau adalah ketua dari 3 istana. Aku baru mau persiapan sebelum aku bisa menikmatinya. Kau harus mencium aroma ini. Ayo, ada apa?" Bai Xingsan menjawab, "Sejujurnya, kau dan Lin Guju, lembah Huang Peng sangat dekat dan kau bekerja sama selama bertahun-tahun." Setelah itu Bai Xingsan berkata kembali, "Kau tahu, kalau kita telah bekerja dengan lembah Huang Peng di pertambangan Suan Ling. Anak ini Bai Ji telah mengganggu, tapi Tuan Lin masih membantunya." Aki-aki tua menjawab, "Aku benci itu. Terus masih ada lagi," ungkap aki-aki tua sambil menggoda wanita di sampingnya. Bai Xingsan berkata kembali, "Aku harus bertindak dan membuat persetujuan. Setelah selesai, aku akan datang sendiri untuk memberimu pedang semi dingin," ungkap Bai Xingsan. Tak lama kemudian aki-aki itu sangat terkejut setelah Bai Xingsan akan memberi pedang semi dingin jika ia membantunya. Dan aki-aki bergumam, "Hah, pedang semi dingin yang sudah lama aku mau." Setelah itu sambil tertawa aki-aki berkata, "Hahaha, Bai, apa kau katakan? Jangan khawatir, akan kuberikan dan mengirimmu surat." Bai Xingsan menjawab, "Aku lega mendengarnya darimu." Setelah itu perbincangan lewat transmisi pun sudah berakhir. Dan tak lama kemudian dengan tatapan serius Bai Xingsan berkata,
Rubah tua, kau tak melihat elang sampai kau melihat kelinci. Dengan rasa hormat, Yun Xuan menanggapi, tapi selama kita menyelesaikannya, kita bisa melepas pedang semi dingin dan senjata spirit lainnya, ungkap Yun Xuan. Dan kemudian Yun Xuan menambahkan, setelah kerjasama selesai, posisi kepala sekte akan final, ayah. Setelah itu dengan semangatnya Bai Xingsan berkata sambil berteriak, "Aku akan mengintai siapa yang berani melanggar perintah." Yun Xuan menanggapi dengan tertawa, "Hahaha, ayah sekte pedang Yunlan akan maju di tanganmu." Tak beberapa lama kemudian ada suara transmisi masuk. Setelah itu dengan percaya diri King San berkata, "Hahaha, yang terkenal dalam kecepatanmu." Beralih ketua bangka dengan tatapan marahnya, ia berkata, "Kau punya nyali untuk bertanya apa yang kukatakan." Setelah itu dengan amarah menggebu-gebu tua bangka itu berteriak, "Sialan kau, berani menghina Lin Jantian sampai mati dan sekarang mau menyerangku. Lauju membantumu dengan tulus, tapi Lin Jantian menghancurkan kerjasama manajemen kerja dengannya tanpa sepatah kata pun." Dan kemudian sambil menunjuk ke arah Bai Xingsan, tua bangka berkata kembali, "Bai Xingsan, ingat ini, kami tak akan mengampuni semua ini," ungkap Pak Tua. Dan kemudian transmisi pun dimatikan. Beralih ke Xingsan dengan terbingungnya dan terkejut, ia berkata, "Bagaimana bisa? Lin Jantian ternyata suka dengan wanita Jalang Baiji. Mereka punya hubungan apa?" Setelah itu tak lama kemudian setelah berpikir ia berkata, "Tak ada cara lain, Sun Er. Ayo pergi ke puncak Xing Xuan dan bahkan kalau kau butuh berlutut buat Baiji setuju," ungkap Xingsan. Yun Xuan dengan terkejut berkata, "Ayah, mau aku berlutut ke dia? Tidak mungkin." Dan kemudian dengan cepatnya Xingsan mendaratkan tamparannya ke Yun Xuan sambil berkata, "Anak sialan." Setelah itu sambil memegang pipinya yang merah, Yun Xuan berkata, "Ayah, kau berani memukulku." Dan tak lama kemudian Yun Xuan sambil ketakutan ia berkata kembali, "Aku akan melakukannya." Dan scene pun berubah di depan kediaman Baiji. Terlihat Yun Xuan berlutut dan ia pun berkata, "Ayah, kakiku sakit." Xingsan menjawab, "Diam, kau harus di posisi itu sampai Baiji memaafkanmu." Setelah itu dengan kesalnya Yun Xuan membayangkan apa yang terjadi. Dari Su Chen menindasnya, Lin Jantian menamparnya, dan Su Chen kembali menghajarnya. Semua penindasan ini dikarenakan Baiji. Setelah itu Yun Xuan bergumam, "Baiji akan kubuat kau membayar setelah mempermalukanku 1000 kali." Tak lama kemudian Baiji pun keluar untuk menghampiri Yun Xuan dan Bai Xingsan. Dan Baiji pun berkata, "Berdirilah, aku memaafkanmu." Bai Xingsan menanggapi, "Benarkah? Nah, kenapa kau tak berterima kasih pada sepupumu yang baik ini?" Setelah itu Yun Xuan pun berkata terima kasih. Beralih ke Su Chen sambil melihat Baiji yang mudah memaafkan Yun Xuan dengan menghela napas. Su Chen berkata, "Anak ini memaafkan mereka yang menjahatinya selama lebih dari 10 tahun. Terserah dia. Selama aku di sini tak akan ada yang berani menindasnya," ungkap Su Chen. Tak lama kemudian sambil tersenyum Baiji berkata, "Paman sudah larut, tolong kembalilah." Bai Xingsan menjawab, "Baik Baiji, istirahatlah. Aku akan memberitahu kerjasama dengan Huang Pei." Dan tak beberapa lama kemudian Baiji pun sudah masuk ke rumahnya. Setelah berbicara dengan Qin San mengenai kerjasama dengan Huang Peng, dan setelah itu sambil menatap ke atas, Baiji berkata, "Kuharap paman benar-benar berubah pikiran," ungkap Baiji. Beralih ke Su Chen yang sedang rebahan. Sambil membayangkan orang yang sudah ia hadapi, Su Chen bergumam, "Coba dunia sesimpel itu, tapi selalu ada orang yang tak tahu hidup atau mati." Setelah itu dengan tatapan menyeramkan, Su Chen pun bergumam kembali, "Aku tidak peduli kalau kau dewa langit atau raja neraka, kalau kau cari masalah denganku tak akan kubiarkan." Setelah itu scene pun berpindah. Terlihat Tu Guyan dan Murongbo sedang menikmati minum berdua, dan terlihat Murongbo berkata, "Kakak kedua, pembunuhannya gagal." Dengan terkejut Tu Guyan terkejut sambil berkata, "Gagal?" Setelah itu Murongbo menanggapi, "Bagaimana cara Baiji bisa membunuh Sumo, pemabuk dari Rim
Kelima Suansi, ungkap Murongbo. Tak lama kemudian dengan menggertakkan giginya dan membayangkan Baiji dengan Sucen dan Duguyan berkata, adik keempat terbunuh, kenapa dia yang bukan kultivator? Apa mungkin dengan seketika dengan keterkejutannya Duguyan membayangkan seseorang, ia berkata, apa mungkin Bai Museng? Setelah itu dengan sama terkejutnya Murongbo pun berteriak, Bai Museng ayahnya Baiji yang sudah mati, mantan ketua sekte. Dan kemudian dengan seriusnya Duguyan berkata, cuman itu penjelasan paling logis sekarang. Dengan kekuatan Bai Museng cuma dia yang bisa melakukannya dengan mudah. Setelah itu Duguyan berkata kembali, sepertinya aku tak menduga orang yang sudah lama mati masih punya cara melawan. Murongbo menanggapi, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Duguyan menjawab, tak perlu panik, kita menjalankan sesuai rencana dan membuat Bai Xing bersenang-senang dalam beberapa hari, ungkap Duguyan. Dan setelah itu alur cerita komik manhwa ini pun berakhir. Tunggu cerita kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.